Kembali dalam bincang spesial bersama saya Poppy Rahmawati. Hari ini dalam program bincang spesial kita akan membahas mengenai energi baru terbarukan dengan seorang akademisi, guru besar yaitu Profesor Dr. Agus Hermanto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Poppy. Iya, kita akan membahas secara mendalam bagaimana energi baru terbarukan ini dan bagaimana perkembangan energi baru terbarukan ini yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Mungkin Bapak melihat energi baru terbarukan ini seperti apa, Pak? Mungkin saya akan sedikit mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan itu kalau energi baru itu adalah seperti energi nuklir dan hidrogen. Tapi kalau terbarukan itu energi yang selalu terbarukan. Terbarukan itu berarti apa? Jadi energi itu akan siklus terus-menerus. Seperti air. Air itu kan dari air mengalir, kemudian menghidupkan power plant, kemudian menghasilkan listrik. Kan nanti kena air lagi, jadi tidak akan pernah habis. Angin kan juga gitu. Seperti kincir anginnya dihidupkan sama angin terus, dia akan menghasilkan listrik dan itu menjadi nanti energi. Begitu juga ada geotermal. Geotermal ini adalah tenaga panas bumi. Panas bumi yang ada di bawah sana, kita ini adalah mempunyai betul-betul karunia Allah yang tertinggi. Kita mempunyai cadangan geotermal itu yang diperkirakan tertinggi di dunia, 9 gigawatts. 9 giga itu berarti 9 kali 10 pangkat 9. Jadi sekitar 9 juta watt. Dan itu cukup besar sekali, tetapi termanfaatkannya masih sedikit karena memang tentunya dulu banyak orang belum banyak berpikir tentang bagaimana ataupun belum masih fokus di dalam energi fosil kita. Energi fosil kita itu ada minyak, batu bara, yang tentunya yang lain-lainnya, yang tentunya habis kali buang. Jadi begitu minyak kan diambil pergunakan ya hilang. Nah, salah satu kita yang kita harus pikirkan, yang namanya energi fosil itu begitu habis dibakar ya hilang. Hasil pembakarannya ini akan menghasilkan polusi, sehingga energi yang dihasilkan itu tentunya bukan energi yang ramah lingkungan. Nah, sekarang kalau saya ditanya, Pak, kalau gitu energi terbarukan itu akan memberikan listrik yang sehat, betul, karena listrik yang sehat tidak menghasilkan polusi. Kalau batu bara, minyak, solar, dan lain-lainnya akan menghasilkan polusi. Ini akan menjadi energi tidak terbarukan karena satu tadi tidak bisa terbarukan, yang kedua kali juga menimbulkan polusi. Salah satu ciri khas energi terbarukan itu tidak banyak memberikan polusi. Sehingga kita harus betul-betul dorong energi terbarukan ini. Barangkali bisa mix, seperti sekarang ini kayak kebijakan Pak Jokowi kan juga seperti kayak solar, ada B30, B60, dulu B10, nanti akan meningkat, bahkan nanti akan disampaikan dengan B100 dari kelapa sawit dan lain sebagainya. Kelapa sawit kita banyak di border sama Eropa, ngapain kita gelisah? Kita pakai aja sebagai energi terbarukan. Terus kemudian energi matahari, saat ini kita sedang ngetren banyak energi matahari. Sekali lagi tentunya pemerintah harus betul-betul mempunyai kebijakan publik yang genuine. Karena saya kebetulan sebagai guru besar kebijakan publik, itu saya betul-betul mewanti-wanti dan memberikan pandangan kepada pemerintah. Tanpa kebijakan yang genuine, energi terbarukan kita tentunya tidak akan bisa berkembang dengan baik. Tidak bisa berkembang dengan pesat. Karena kalau energi terbarukan, saya pun juga sudah keliling di dunia, bahkan saya di Maroko di sana, yang di Gurun Sahara sana, saya sudah kunjungi energi surya yang terbesar di dunia. Semuanya tetap memberikan suatu keberpihakan kepada kebijakan publik. Karena memang energi terbarukan itu juga harus mempunyai hal-hal yang mempunyai cost, yang mempunyai hal yang tentunya berbeda dengan hal-hal energi fosil dan lain sebagainya. Lambat laun memang energi terbarukan itu akan mempunyai cost yang sangat rendah. Seperti kayak geotermal ataupun energi surya, pertama kalinya mahal, pasang panelnya ini dan lain sebagainya. Tetapi untuk selanjutnya kan tinggal ngambil itunya saja, tinggal perbaikan dan lain sebagainya. Sehingga untuk long termnya energi terbarukan itu tentunya mempunyai harga yang bisa lebih murah. Kalau kesulitannya sendiri Pak, apakah Indonesia dengan SDM yang mungkin dengan di luar sana
cukup berbeda, Pak. Itu seperti apa, Pak? Apakah bisa Indonesia sendiri, Pak? Indonesia pasti bisa, dan saya yakini bisa. Karena teknologinya proven kok. Sekarang ambil yang menurut barangkali orang geothermal yang sedikit agak sophisticated ya, agak canggih agak ini. Tapi sebenarnya enggak, semuanya kasat mata kok. Tangible semuanya. Sehingga semuanya bisa kita pikirkan dan kita bisa pelajari. Ya tentunya kita bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Misalnya untuk masalah teknologi geothermal yang tertinggi di sini New Zealand. Ya kita harus banyak belajar dengan New Zealand. New Zealand itu salah satu negara yang dia kalau ke dalam ilmunya nggak pelit, Mbak. Tetapi dia untuk investasi emang nggak dia. Dia nggak suka investasi. Tapi kalau ilmunya diambil nggak pelit dia, malah sering kerjasama, sering bantu. Mungkin beda lain dengan negara lain ya. Misalkan ya adalah ya nggak saya sebut nanti nggak enak ya. Itu kalau diambil ilmunya, wah itu setengah mati susahnya. Tapi kalau investasi dia jago dia mau dia. Tapi itulah yang harus ini. Sehingga kita harus banyak mempelajari hal-hal itu. Dan ilmunya semuanya tangible, semuanya bisa kita pelajari dan tidak sulit. Karena saya sudah berkeliling seluruh dunia untuk tentunya nggak semua tempat, tapi paling nggak spot-spot yang paling penting di dunia ini saya kunjungin, baik itu renewable energy maupun mobil listrik. Itu sudah saya kunjungin, sehingga kincir angin pun juga saya kunjungin. Saya dulu juga berpikir kincir angin itu gimana sih? Terus saya berpikir, oh setelah saya hubungan dan logika, saya lagi dulu sekolah masih di SMA ataupun SMP, itu ternyata kincir angin itu kerjanya kayak kalau kita sepeda itu dulu ada berko yang ditempelin ke dalam roda itu, terus akhirnya muter itu ya. Nah itu menimbulkan GGM ya, elektromagnetik ya, terus kemudian itu yang menjadikan energi. Itu sama juga, kena angin muter, setelah muter ada energinya, sehingga di atasnya ada power plant, kemudian baru disalurkan ke jalan-jalan listrik. Nah begitupun juga kalau geothermal ini sedikit agak ada ininya, ada teorinya. Geothermal itu adalah panas bumi. Kita ini kan di bumi yang khususnya dekat dengan khatulistiwa, kita ini kan banyak daerah vulkano. Disitulah geothermal itu berada, karena memang yang ada di dalam panas bumi. Geothermal ngambilnya gimana? Sekarang logika kita gini, yang disebut energi itu kalau kita geothermal itu kita ibaratkan panasnya magma. Panasnya magma itu seperti kompornya gitu. Kalau kita mau menanak air, itu kan begitu ada kompor, atasnya ada teko, terus diisi air. Kemudian setelah timbul itu kan airnya mendidih. Yeah. Mendidih ada uap. Uap itu kan menimbulkan energi. Nah itu pun juga sama. Kalau geothermal itu kompornya ini adalah magma. Lah tekonya itu adalah lapisan batu-batuan. Airnya ya air-air itu. Airnya dari air hujan, dari ini. Maka salah satu ciri khas geothermal itu harus pada energi yang ramah lingkungan. Di hutan, di ini. Karena supaya ada air yang mengalir ke dalam ininya, lapisan bumi. Bahkan kalau tidak ada ya ada kali dijokin ke situ dengan teknologi sekarang. Tetapi yang jelas memang harus menjaga lingkungan. Sehingga kalau dibilang nanti geothermal ini akan merusak lingkungan, itu salah besar. Justru geothermal ini yang betul-betul mengabadikan daripada lingkungan. Nah, tadi saya cerita, tekonya itu adalah lapisan bumi, batu-batuan, airnya ya air itu. Setelah mendidih kan ada uap. Uapnya itu untuk menghidupin turbin. Turbinnya itu yang untuk hidupkan energi-energi. Nah, di dalam ini sekarang ini yang paling banyak, itu kan gini Mbak, sini dibor, ada uapnya, sini dibor, ada uapnya, sini dibor, ada uapnya, ada beberapa tempat dibor, kemudian dikumpulkan, jadi satu uapnya untuk menghidupin turbin. Turbinnya 500 mega dan lain sebagainya. Di dalam pandangan saya, ini rasanya kok kurang praktis. Jadi kalau saya di dalam buku saya yang buku kedua saya menerbitkan 3 buku, yang satu geothermal, yang satu small scale geothermal energy, itu adalah begini Mbak, setiap mulut daripada ini pengeboran geothermal itu, di situ kasih satu turbin. Memang tidak besar, hanya 5-10 mega satu turbin. Di sini ada satu turbin, di sini ada satu turbin lagi. Jadi nanti setelah itu baru listriknya digabung ke dalam jalan-jalan listrik, baru dialirin. Nah, ini memang banyak menguntungkan, walaupun mungkin biayanya agak mahal karena
ada beberapa turbin, walaupun turbinnya kecil-kecil. Tetapi kalau kita lihat daripada skala ekonomi, saya berbicara dengan banyak pengusaha, ini banyak memberikan peluang yang ini pada saat dia ngebor pertama memang pakai duit dia. Kemudian ngebor kedua pakai duit dia, tapi kan ini sudah menghasilkan listrik, Mbak. Udah menghasilkan listrik, udah untuk biaya kedua. Ketiga juga sudah menghasilkan ini. Itu adalah skala ekonominya. Tapi skala keandalannya, Mbak. Sekarang ini kan kita logika aja. Kalau banyak turbin itu kan pasti macet sekali-sekali. Jadi kalau nggak kayak kemarin, begitu macet, Jakarta gelap gulita. Nah, kalau menurut saya nggak boleh seperti ini. Tapi kalau geothermal dari ide saya, di dalam buku saya juga saya sampaikan, itu kalau misalkan yang macet itu geothermalnya 2 aja, masih ada 8 hidup. 3 aja yang macet, masih ada 7 hidup. Sehingga keandalan jauh lebih terjamin. Sehingga kita sekali lagi memang kita harus betul-betul memberikan kebijakan publik tentang geothermal itu harus betul-betul genuine. Karena apalagi kalau kita lihat daripada proyek-proyek daripada geothermal. Proyek geothermal itu kan bukan kok orang bikin terus langsung dia bagaimana ke pemerintah, kan mengadakan kontrak, Mbak. Jadi misalnya kontrak itu biasanya 30 tahun, nanti bisa diperpanjang. Begitu duit ngebor itu bukan duitnya pemerintah, yang duitnya adalah duit kontraktornya. Setelah itu baru hasilnya itu dijual ke pemerintah, ke PLN. Nah, hasil jualnya ini yang belum bisa memenuhi skala ekonomi. Inilah yang disebut kebijakan publik yang menurut saya harus genuine. Kenapa? Ya sekarang kontraktor mikir dong, jualan listriknya belum bisa memenuhi skala ekonomi, kapan mau ngebor yang kedua? Mau ngebor yang lain? Inilah yang harus kita pikirkan. Tetapi dibalik itu pemerintah kan juga nggak mau beli listrik terlalu mahal. Tapi kita juga harus mengambil kebijakan yang genuine. Oke, ini saya beli dengan Anda, kan sekarang kalau saya tanya, yang namanya energi, apa nggak dapat subsidi? Kita pakai fosil apa nggak subsidi? Berapa ton kita beri BBM dari luar negeri? Paling nggak batu bara kita yang daripada kita untuk menghidupkan energi, kita kan bisa dibentuk dalam briket dan lain sebagainya untuk energi yang lain yang lebih ramah lingkungan. Nah, inilah yang kita pikirkan dan kita betul-betul dorong pemerintah harus mempunyai kebijakan publik yang genuine untuk energi terbarukan. Emang kalau baru kita rasanya untuk merambah ke sana kita harus betul-betul banyak berpikir, karena memang nuklir itu juga kita juga masyarakat kan masih harus banyak kita berikan pengertian. Walaupun memang nuklir harganya lebih murah, tapi kan harus kita memberikan banyak sosialisasi. Hidrogen juga saya lihat perkembangannya juga belum begitu menggembirakan. Tetapi sekarang energi terbarukan ini harus betul-betul kita fokuskan. Dan ini kita nggak hanya bekerja secara sepihak. Pak Jokowi itu sudah tanda tangan di COP, Paris Agreement, bahwa Indonesia, di dalam ini bukan Indonesia, dunia, kan Indonesia termasuk di dalamnya, harus menjaga lingkungan dunia. Dan bisa menggantikan energi terbarukan itu sebesar 23% di dalam 2025. Walaupun menurut saya ini nggak akan tercapai, sulit tercapai, tetapi paling nggak kita effort ke sana. Ya kalau nggak bisa 23 ya sudah 18 atau 20 kan jauh lebih bagus. Daripada sekarang masih 12 atau 13 itu. Tapi lebih parah lagi dulu. Dulu lagi saya pertama kali masuk itu masih sekitar 8%. Bahkan dulu kita berada di bawah Filipina. Sekarang kita sudah melewati Filipina dan Filipina sudah di bawah kita tentang geothermal. Sehingga sekali lagi bahwa energi terbarukan itu harus kita merupakan fokus. Begitupun angin itu yang ada di Sidrap, yang sekarang di Sidrap sama di Jeneponto, itu harus betul-betul difokuskan, karena memang kalau angin itu harus terpengaruh oleh topografi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada rencana pemerintah akan ingin bikin di offshore, jadi dia di offshore gitu, ininya di laut gitu ya, itu juga cukup bagus. Tetapi sekali lagi memang harus ada kebijakan publik yang betul-betul genuine. Kalau kebijakan publiknya terus terang masih seperti sekarang ini masih belum belum memberikan iklim yang betul-betul memberikan keberpihakan kepada energi terbarukan. Karena yang disebut pengusaha itu kan harus betul-betul sustain, harus ada kepastian. Sekarang ini energi itu harganya kepada PLN itu
banyak ketergantungan gitu. Misalkan di daerah Jawa sekian, di daerah ini sekian, terus dia menggunakan apa, terus ini, itu banyak diskusnya. Saya sebagai politisi sebenarnya kurang begitu suka yang namanya diskus itu kan pasti akan menimbulkan korupsi. Iya. Menurut saya dipatok saja, harganya sekian, kalau memang tombok ya tombok sekian, kalau tomboknya ya tentunya harus sebagai ini. Yang namanya diskus, apalagi masalah price, itu rasanya nanti ujung-ujungnya bisa juga kolusi. Bisa, tapi belum tentu. Tapi menurut saya yang paling bagus adalah fixed price. Sekarang ini tentunya belum fixed price, masih ada negotiable. Menurut saya pada saat dulu saya banyak berbicara dengan Pak Yunan, memang ini kita harus negotiable gini. Tapi saya bilang, yang namanya negotiable itu tidak memberikan kepastian, baik itu bagi pengusaha maupun juga menurut saya sebagai pengawas daripada keuangan juga, wah ini negotiable ini pasti banyak lahan-lahan yang tidak pas menurut saya. Tapi itu tergantung juga, bisa juga baik, juga bisa juga ini. Tetapi kita kan sebagai kebijakan publik harus memberikan yang betul-betul genuine gitu loh. Jangan sampai orang masuk ke dalam bidang-bidang yang tadi, yang bisa polusi dan lain sebagainya, tapi memberikan hal-hal kepastian kepada pengusaha. Oh ini, saya bangun ini, emang saya habisnya sekian, saya sampai sekian nggak terima duit, sampai sekian saya terima duit sekian, ini belum cukup, BEP saya sekian, harus ada kepastian. Ini kebijakan publik yang seperti ini memang belum ada ataupun kebijakan yang genuine tentang geothermal ini belum sampai terselesaikan ke arah situ. Rancangan undang-undangnya sendiri kan belum terselesaikan. Bapak melihatnya harusnya seperti apa pemerintah melihat ini dan DPR juga membahasnya? Harusnya, sudah dari dulu harusnya sudah diketok. Tetapi kemarin saya mendapat janji dari anggota DPR, saya tidak mau juga sebut namanya, nanti nggak enak juga. Itu kemungkinan akhir tahun ini akan bisa diketok. Okay. Jadi makin lama RUU EBT ini diketok, menurut saya makin lama kita akan mendambakan kebijakan yang genuine secara benar. Adanya nanti kalau kebijakan masih yang ibaratnya yang belum genuine, ya tentunya itulah yang akan bisa ada. Tapi poin-poin di rancangan itu pada saat Bapak masih menjabat sudah sesuai ya Pak? Ya. Kalau yang Bapak lihat? Dan memang poin-poin itu ada, ya ada perubahan tentunya, tetapi perubahan yang wajar. Tapi main poinnya saya melihat masih ada semuanya. Jadi memang sebenarnya tujuannya itu sederhana kok, memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perusahaan energi dan memberikan keberpihakan kepada energi terbarukan. Karena keberpihakan adalah kebijakan publik, keberpihakan itu sudah sewajarnya harus diberikan. Karena memang yang kalau kita mau menyamakan, sekarang begini saja Mbak, kita makan beras organik sama anorganik harganya beda kok. Yeah. Sekarang kita mau mendapatkan energi yang sehat sama nggak sehat kok mau sama. Kan nggak bisa. Nah ini sekarang pemerintah masih mikirnya sama gitu Mbak. Nah ini menurut saya ini harus, pemikiran ini harus betul-betul di ini. Karena berapa harga kesehatannya itu yang harus kita berikan dan berapa sustainable kita kan menjaga ini. Kalau batu bara kita keduk terus, anak cucu kita nanti bagaimana? Kita hanya menikmati gorong-gorong yang nggak karu-karuan itu. Tetapi kalau kita dengan renewable energy semua bisa terselesaikan, batu bara kita jangan diekspor begitu saja, mungkin bisa briket dari hal-hal yang lain yang sekarang kan sudah dimodifikasi dalam bentuk yang setengah jadi sehingga bisa memberikan nilai plus daripada Indonesia. Kita berharap agar rancangan undang-undang ini dapat selesai dengan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat tentunya dari DPR dan juga pemerintah ya Pak. Terima kasih atas perbincangan kita mengenai energi baru terbarukan ini Pak. Sampai bertemu di episode selanjutnya bersama saya Poppy Rahmawati.